wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama dalam acara Saburai Education. COVID-19 telah hadir di tengah-tengah kita selama 2 tahun ini. Tentunya itu berdampak ke segala sektor. Salah satunya sektor pendidikan. Pendidikan secara daring tentunya merupakan jalan keluar terbaik untuk sistem pendidikan di masa corona. Dahulu pembelajaran kita lakukan secara offline atau tatap muka, tetapi kali ini kita harus melakukannya secara daring. Dan tentunya itu juga menjadi masalah tersendiri bagi dunia pendidikan. Maka dari itu, antara dosen dan mahasiswa juga harus memahami teknologi. Tapi kita juga patut bersyukur, penderita corona grafiknya mulai turun, sehingga pembelajaran tatap muka akan kembali digalakan. Dan bagaimana perguruan tinggi menghadapi era new normal pendidikan secara tatap muka? Untuk itu telah hadir bersama kita di sini Rektor Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. Ing. Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal IPU. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Institut Teknologi Sumatera. Bahagia sekali kita sebagai warga dari Provinsi Lampung karena terpilih ITERA ada di Provinsi Lampung ya Pak? Iya, betul. Boleh diceritakan Pak sejarah dari kampus ITERA ini berdirinya di Provinsi Lampung Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang ini kalau kita melihat sejarah memang sejarah yang panjang ini Pak. Yang panjang. Iya, sejarah yang panjang karena memang pendirian kampus Institut Teknologi di Sumatera yang pertama yang didirikan oleh pemerintah. Jadi sejarahnya itu dulu tahun 2012 ya. Jadi ada inisiasi atau pemerintah melihat bahwa pemerintah harus membangun Institut Teknologi, menambah karena yang sekarang ini kurang untuk menjawab pembangunan Indonesia saat itu. Nah, kemudian di Sumatera akan dibangun juga. Nah, untuk itu pemerintah melihat ini di mana gitu. Nah, ini kan peminatnya banyak. Oh, berbagai provinsi banyak yang mengajukan Iya, diri ya Pak ya? iya, benar banyak. Nah, kan harus dipilih. Nah, untuk dipilih ini akhirnya dibuatlah tim melihat ya. Nah, dari situ dari banyak tadi itu akhirnya terpilih dua provinsi. Lampung dan Sumatera Selatan. Oh iya. Nah, dari Lampung dan Sumatera Selatan ini yang sama kuat nih waktu itu. Sama kuat. Jadi dibuatlah tim untuk melihat. Diteliti lagi. Nah, itu. Nah, dari hasil itu akhirnya Lampung lah yang terpilih. Itu ya. Jadi memang yang paling menentukan sebenarnya kondisi lahan ya, karena di Lampung ini kan dari lokasinya itu 300 hektar disiapkan waktu itu oleh pemerintah Provinsi Lampung. Itu tanah dari PTPN, jadi clear. Nah, itu yang mungkin menjadi nilai unggul Lampung itu. Iya. Jadi tidak ada permasalahan juga dengan lahan, dengan masyarakat. Betul ya, Pak, ya? Sekali ya. Jadi semakin lancarlah ITERA ini berdiri di Provinsi Lampung. Iya, betul. Dan itu didukung juga oleh Pemprovnya ya, Pemprovnya. Kemudian juga banyak juga pejabat-pejabat yang asal Lampung itu mendukung. Ya, misalnya Pak Zulkifli Hasan itu waktu itu Menteri Kehutanan kalau nggak salah dia mendukung. Nah, itu kan juga terkait juga dengan tanah kan, pembebasan lahan. Nah, itu jadi banyak hal-hal yang mendukung yang akhirnya memang Lampung. Nah, pada awalnya sih orang nggak kebayang bahwa Lampung yang akan terpilih. Iya. Ya. Itulah sejarah. Sejarahnya. Jadi kita di Provinsi Lampung patut berbangga sekali. Akhirnya kita terpilih memiliki kampus yang besar dan membanggakan. Dan
ada slogan yang cukup menarik di sini, Smart, Friendly, and Forest Campus. Iya. Bisa diceritakan itu, Pak? Nah, ini kan waktu awal dulu ya, jadi almarhum Pak Rektor Profesor Obzar J.S. Tamin kan berpikir apa ya yang bisa ini. Muncullah 3 kata itu ya, Smart, Friendly, and Forest Campus. Nah, ini sebenarnya sudah memberikan gambaran ITERA itu bagaimana gitu. Ya, smart itu apa? Smart itu artinya bijak, pinter tapi bijak. Nah, itu smart. Ya, jadi apa, orang-orangnya bijak ya itu. Nah, kemudian friendly. Nah, friendly ini yang benar-benar jadi ini sekali ya. Kenapa? Kita tidak ingin ada kampus tapi jadi Menara Gading ya. Orang sekitarnya nggak bisa juga masuk gitu. Nah, itu jadi kita ingin open. Buat masyarakat itu open. Silahkan lihat, ini milik kita bersama. Nah, itu ya. Nah, kemudian forest. Nah, forest ini idenya kita ingin kampus yang hijau. Tapi kan ITERA ini kan asalnya hutan dulu. Iya, memang sudah hijau. Iya kan. Tapi kan hutan begitu mau jadi kampus jadi tanah, udah gundul semua gitu, Mbak. Akhirnya kita tata ulang kembali. Kita tata ulang. Nah, itulah jadi forest campus itu ide ingin ini. Jadi bayangannya bagaimana ada kampus di tengah kota tapi suasananya suasana apa? Hutan. Jadi di ITERA ini sendiri memang kampusnya untuk berwisata masyarakat sekitar. Iya, betul. Iya, jadi masyarakat sendiri merasa nyaman buat jogging pagi hari gitu kan ya, Pak ya. Jadi masyarakat sendiri juga merasakan manfaatnya dengan hadirnya ITERA ya, Pak ya. Kita lihat sekarang itu Embung A itu dari pagi sampai sore penuh orang lari. Kita fasilitasi. Jadi kita bersihkan. Jadi tiap hari disapu gitu ya. Nanti bahkan saya juga heran juga. Mereka sengaja Bu, orang Lampung itu datang satu keluarga bawa makanan, bawa tikar, menggelar. Jadi destinasi wisata baru. Destinasi. Terutama ini Pak, bagi pencinta olahraga sepeda, ITERA menjadi tujuan. Oh iya. Iya. Seperti itu. Bapak, ITERA ini kan baru berdiri sekitar 7 tahun. Iya, betul. Tapi kita merasakan sendiri bagaimana antusias dan peminatnya itu membludak gitu ya Pak ya. Betul Bu, betul sekali. Program-program apa saja yang dimiliki oleh ITERA dengan begitu menariknya minat para mahasiswa untuk bergabung di sini Pak? Iya, jadi memang pertama kan ITERA itu kan Institut Teknologi. Jadi kita memang menyiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga insinyur dan sains. Nah, ini apa? Karena ini kunci untuk kemajuan bangsa. Betul. Ya, industri mesti ada insinyurnya. Ya, nah itu makanya jadi jelas itu dibutuhkan yang pertama. Nah, yang kedua memang dari pimpinan ITERA itu memang berusaha ya. Kan biasanya kampus baru, saya masih ingat dulu, mungkin awal-awal orang masih tanya, ITERA di mana itu gitu. Nah, itu masih itu berapa tahun yang lalu masih bilang ITERA di mana. Kadang-kadang kita ini juga kan, masa nggak tahu sudah sebesar itu gitu ya. Nah, tapi memang akhir kami sadari memang perlu kita menginformasikan ke publik tentang keberadaan ITERA, apa yang dimiliki ITERA gitu. Nah, itu kita informasikan dan itulah akhirnya diputuskan kita membuat humas, Bu. Humas yang di humas ini benar-benar dikelola dengan baik. Jadi pimpinannya tuh mantan wartawan. Oh iya. Nah, itu. Jadi kita informasikan. Nah, itu akhirnya kami malah menang kami. Jadi kalau humas itu udah hampir seringkali kita menang nomor 1 di kementerian juga. Selalu kita nomor 1. Itu salah satu. Jadi kita memang sadar bahwa informasi itu perlu sebarkan. Jadi pertama dari humas kita perbaiki sehingga setiap ada informasi perkembangan kita informasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang membuat mengembangkan sarana prasarana. Sarana dan prasarana. Iya, jadi kalau teman-teman suka bilang, wah ITERA baru sekian tahun kok udah punya semuanya. Nah, itu gedung kita udah, kalau orang datang, wah ini lebih bagus dari ITB nih katanya gitu. Nah itu, jadi kita memang Pak Rektor ya, almarhum itu memang
pekerja keras ya, karena beliau juga memang bidangnya sipil, jadi tahulah gimana perlu ini supaya ini ada yang, karena kan kalau kita mengandalkan dari kementerian aja berat ya, bahkan kita pernah ada satu saat nggak ada dana sama sekali untuk pembangunan itu. Nah jadi memang kita sadar kita perlu mencari sumber-sumber dana lain. Nah itulah kita cari, kita dapat dari bantuan dari PUPera, dari Kementerian Kehutanan juga, kemudian BPDAS AL juga, jadi semua. Bahkan dari DPR juga kita dapat bantuan. Jadi kita bilang ITERA ini kampus buat semua orang. Boleh masuk tetapi jangan bawa benderanya. Nah, sehingga dengan konsep itu semua komponen bisa. Golkar bisa, PDI bisa. Jadi orang nggak merasa ini milik siapa, ini milik siapa. Memang kita buat itu supaya ini milik semuanya. Jadi itu. Nah itu alhamdulillah konsep itu berhasil sehingga pembangunan ITERA itu dari berbagai pihak. Ya kita gedung kuliah udah cukup banyak, gedung GLT, gedung laboratorium teknik juga sudah ini, walaupun memang terus kita kembangkan ya, karena memang kuncinya di sana. Kita dapat bantuan dari pemerintah namanya SBSN Bu, itu cukup besar juga. Kemudian dari Kota Bandar Lampung juga dapat 2 gedung kita yang besar, gedung E dan gedung F. Kemudian dari kementerian juga ada. Ada bantuan juga. Ada bantuan dari kementerian, 1 gedung namanya GLT, gedung laboratorium teknik. Itu. Kalau dari PUPera itu embung. Iya, jadi semua embung itu kita ini cukup banyak. Embung besarnya ada berapa? 7 udah embung-embung besarnya. Ada 1 yang besar sekali, embung E namanya. Nah itu dari dari PUPera. Nah kemudian dari perumahan juga dapat untuk dari asrama masyarakat. Ada untuk asramanya. Asrama ya. Nah itu kita udah dapat 4. Memang butuhnya sih 11. Jadi memang bertahap itu. Jadi begitu membuka dirinya ITERA ini sehingga banyak bantuan yang masuk ya Pak ya. Kemudian Pak, mungkin calon-calon adik mahasiswa pun akan bertanya-tanya, bagaimana sih tahapan untuk masuk di kampus ITERA ini Pak, tahapan-tahapan seleksinya itu? Oh ya, seleksinya ya. Jadi kalau kita bicara seleksi, pertama kita ikuti alur yang sudah jalan. Alur yang sudah ada ya. Nah, jadi saat ini itu yang ada 3 jenis cara masuknya. Yang pertama namanya undangan, kita sebut dengan SNMPTN. Yang kedua namanya jalur pakai tes ujian gitu. Nah, itu namanya SBMPTN. Nah, yang ketiga ini namanya jalur mandiri. Oh, ada juga jalur mandiri. Iya, jalur mandiri. Jadi 3 ini udah ditetapkan pemerintah. Nah, yang kita bisa bermain tuh di jalur mandiri bisa dibuka beberapa sub lagi. Apa itu Pak? Nah, pertama mandiri yang dia ikut tes sendiri. Jadi kita namanya ada BKS PTN Barat. Itu gabungan perguruan tinggi di wilayah Barat. Nah itu melaksanakan tes mandiri. Nah kita ikut. Tapi ITERA juga ngadakan sendiri mandiri juga, tes mandiri yang di luar itu kalau ada prodi-prodi baru yang belum masuk ya kita buka juga. Nah di samping itu kita juga membuka juga untuk adik-adik yang punya kemampuan tapi prestasinya tapi ekonominya kurang mendukung. Ya, nah itu bisa juga lewat jalur prestasi namanya. Nah itu. Kemudian dan kita juga mencari ini kerjasama dengan, pertama di kementerian sudah ada namanya KIP kuliah sekarang ya, KIP itu bantuan dari pemerintah ya. Nah itu kemudian dengan Pemprov. Pemprov juga ada. Iya ada biasa dari Pemprov. Kemudian dari Bandar Lampung beberapa kabupaten dan ini juga mereka memberikan juga. Jadi ya mudahnya mereka yang berasal dari daerahnya itu didukung oleh pemerintah daerahnya. Masing-masing. Iya. Dari DKI juga dapat Bu kita. Iya, sekarang dari DKI cukup banyak mahasiswanya. Ada berapa tuh Pak? DKI itu sekarang ini cukup besar. Itu nomor 4 kalau nggak salah yang sekarang ini. Terbesar. Besar. Iya. Nah ini jadi kita terbuka. Nah kita datang
ke Gubernur DKI, ini ada mahasiswa dari Jakarta nih, mau beri bahan beasiswa berapa? Dan itu udah rutin. Jadi begitulah cara kami. Jadi sehingga mahasiswa itu banyak beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa. Nah, itu cara kami membantu mahasiswa. Ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk masuk di ITERA. Begitu juga beasiswa yang masuk ke ITERA. Dan obrolan ini masih akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa Saburai TV, kita masih bersama Rektor ITERA, Prof. Mitra. Ya, Pak. Kita mau tahu nih Pak, fasilitas apa saja yang disediakan oleh ITERA untuk adik-adik mahasiswa kita ini? Ya, ini yang menarik ini Mbak, menurut saya nih. Kadang-kadang mahasiswa mau masuk karena fasilitas itu. Ingin mengetahui apa sih fasilitasnya seperti itu kan? Alhamdulillah ya, ITERA sudah cukup banyak fasilitas yang kita berikan. Pertama, fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga. Olahraga tuh kita punya lapangan bola, kita punya lapangan tenis, kita punya lapangan voli, panjat tebing juga ada Pak di depan itu. Ya, juga ada ruang tertutup buat olahraga. Jadi kalau badminton apa tuh lebih enak di ini. Indoor ya Pak ya? Indoor ada juga. Itu olahraga, jadi lengkap kalau olahraga. Sekarang ini ada embung, rencana kita embung kita yang terbesar itu mau jadi olahraga air, dayung. Nah dari POTS itu sudah ngelirik-lirik nih memanfaatkan. Nah kita berikan, oke. Nah itu jadi apa? Mahasiswa itu bisa puas lah, dia mau olahraga apa bisa. Itu yang pertama, olahraga. Yang kedua yang juga menarik, fasilitas untuk ibadah. Nah ibadah ini ide dari almarhum Profesor Oviar ya, Rektor ITERA yang pertama itu. Kita fasilitasi semua agama. Jadi dibuatkanlah rumah ibadah untuk semua agama yang resmi di kita. Kita namanya RIMA, Rumah Ibadah Multi Agama.
Ya, di satu lokasi. Satu lokasi. Nanti diresmikan nanti waktu Dies. Oh iya. Jadi ada aula di tengah besar gitu ya, bisa mau pakai apa. Kemudian di kelilingnya itu rumah ibadah. Jadi dari Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, 6 agama. Iya. Nah ini jadi cukup bangga kami bahwa kita memfasilitasi semua agama ya, sehingga mereka tidak hanya belajar tapi juga bisa melaksanakan perintah agama masing-masing. Iya. Nah itu ya, itu fasilitas agama. Kemudian apa lagi? Ini asrama. Asrama. Ya sekarang Itu sudah. Asramanya bisa menampung berapa siswa itu? Satu itu sekarang itu kalau normal ya, dalam bukan COVID ya, kondisi normal itu bisa 400 sampai 500 ya. Besar ya Pak ya? Iya. Nah itu makanya kalau kita hitung itu kan kita butuh 11 ya, 11 kali itu jadi kita kan sekali ini kan 5.000-an. Jadi itu. Nah, asrama. Ada penambahan gitu ya Pak? Ya kami usahakan karena itu terkait dengan program soft skill mahasiswa. Jadi idenya begini Mbak, adik-adik kita ini kan dari sekolah menengah. Jadi dari siswa dia ke perguruan tinggi jadi mahasiswa, ini lompatannya besar. Nah lompatan besar ini harus ada yang mengarahkan ini, jangan sampai ini. Ya, nah itulah makanya artinya harus ada pembinaan khusus. Nah jadi di kami di ITERA ini kalau udah memungkinkan itu wajib. Tahun pertama semua mahasiswa itu wajib ada di asrama. Nah itu yang kami usahakan, jadi wajib. Nah dari situ dia diajarin soft skill. Nah itulah nanti tadi kita ada yang hafiz Quran dia membina. Nah kita kasih tugas juga. Gitu. Kalau yang bina itu sesama mereka itu lebih enak mereka itu. Nah itu. Nah jadi tadi agama, kemudian apa lagi? Kita juga punya ini buat yang sakit. Rumah sakit? Bukan rumah sakit, sekarang klinik. Klinik. Iya, ada klinik ITERA. Jadi kalau yang ini bisa ini. Ada klinik, kemudian apalagi? Nah, untuk ini kegiatan mahasiswa. UKM ya, UKM atau itu BEM atau apa gitu. Nah, itu kita fasilitasi. Ya, disupport oleh pihak institut ya Pak ya. Jadi kegiatan mereka tinggal pilih aja mau yang mana. Ya. Dan kita juga ingin mengetahui bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITERA. Iya, nah ini yang paling menurut saya yang menarik sekarang nih, ya terutama Mas Menteri ini andalannya. Tapi saya juga sepakat sebenarnya. Jadi ketika 2 tahun yang lalu Mas Menteri itu naik jadi menteri kan dia melemparkan ide Kampus Merdeka, orang pada bingung apa ini. Ya kan? Iya betul. Itu Kampus Merdeka. Nah keluarlah peraturan pemerintah untuk itu. Nah itu keluar adanya ITERA langsung menyambut. Ya kita langsung begitu ada aturannya, kurikulum kita sesuaikan. Jadi ada peraturan yang sangat itu adalah bahwa mahasiswa itu punya hak 1 semester dia untuk mengambil kuliah di luar prodinya di dalam perguruan tinggi. Nah, punya hak ini. Kalau punya hak itu artinya dia boleh ngambil, dia boleh enggak. Tapi perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi. Jadi 1 semester itu adalah di luar prodi dalam perguruan tinggi, 2 semester itu di luar perguruan tinggi. Jadi bisa memilih ya Pak ya? Bisa. Ya dengan program ini maka yang menarik apa? Jadi kalau masa itu, misalkan masa fisika, dia senang musik, bisa disalurkan 2 semester dia ngambil di luar sekolah musik, ambil SKS musik, atau di sekolah musik bisa. Ya. Itulah unggulnya. Itu unggulnya. Dan menariknya ketika dia selesai, dia memang masa fisika, tapi dia punya kemampuan situ dan dia untuk bekerja mudah, orang udah kenal. Kalau dulu kan enggak, dulu kan orang baru kerja mesti ada training dulu. Nah sekarang itu di bypass dengan cara itu. Nah itu ya, itu yang senang musik.
Ya, jadi nggak harus sama itu dia. Atau yang senang yang lain, mau senang riset atau senang ada namanya untuk apa mengajar, guru mengajar itu juga boleh. Nah, menurut saya itu ide yang baik, dengan itu maka cair suasananya. Jadi ke depan ini malah sekarang dari industri boleh mengirim orang untuk mengajar di perguruan tinggi. Ya. Jadi semuanya bisa saling. Bisa. Nah, ini yang menarik. Ya. Iya. Dari perguruan tinggi bisa ngirim ke industri. Industri pun sebaliknya. Sebaliknya. Bisa mengirim juga. Sekarang ini itu dimungkinkan. Itu yang apa menurut saya memang ide yang ya itu sih sebenarnya satu pemikiran yang melompat. Ya. Kalau yang sudah terbiasa itu bingung. Banyak sekali yang bingung. Ini gimana nih? Kita harus keluar dulu out of the box baru mikir, nah baru bisa. Nah tapi ITERA itu langsung menyambut kita rubah kurikulum kita. Ini perubahan yang baik seperti itu ya Pak? Iya, kami lihatnya menarik. Iya, Bapak, ini kan kita memang corona kemarin berdampak sekali di dunia pendidikan ya Pak ya? Iya. Nah kemarin sendiri dari ITERA sendiri menghadapi pembelajaran secara daring gitu Pak. Iya. Itu ada kendala-kendalanya tidak itu Pak? Iya, ini menarik ya. Jadi memang corona ini itu memberikan dampak yang sangat besar. Di beberapa poin malah positif. Oh iya. Jadi nggak selalu jelek. Ya, berapa poin positif. Jadi dengan adanya dampak corona ini, kita manusia kan selalu berikhtiar bagaimana mengatasinya. Karena dengan COVID ini nggak bisa bertemu, jadi nggak bertemu. Nah sekarang kebetulan kan teknik sistem informasi udah makin baik, ya. Nah itu ITERA alhamdulillah sebelum COVID kita sudah punya TIK yang baik, sehingga begitu ada itu kita tinggal lengkapi aja. Jadi kita masuk ke perkuliahan daring, ya itu. Jadi ketika itu kita switch perkuliahan daring, dan memang menariknya apa? Karena dosen ITERA itu kan masih banyak yang dari ITB. Jadi bisa Nah dengan daring ini udah langsung dari Bandung ngajarnya. Ya memang sih ada yang ini bilang, waduh kangen ya ke Lampung gitu ya, ingin suasananya gitu. Nah itu memang missnya gitu. Jadi kita nggak ini cuman konten kuliah aja, padahal kan ada poin yang namanya segi sosial ya. Itu yang memang yang agak hilang dengan ini. Tapi dengan itu dipacu perkembangan teknologi informasi, dan kami alhamdulillah kami siap dan kami ngikuti. Jadi selama COVID ini kita kuliahnya daring, tetapi itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mengantisipasi karena tidak mungkin seorang insinyur itu belajar secara daring. Ya nanti gimana bikin mobil nanti pakai daring, karena nggak bisa kan, harus ada kerja tangan. Jadi kami melihat memang ada hal-hal yang memang harus dikerjakan secara luring, ada yang bisa dengan daring. Nah menarik sekali. Ini juga kan kita pembelajaran secara tatap muka di era new normal ini sudah dibuka secara bertahap ya Pak. Iya betul. Untuk persiapan sendiri dari ITERA untuk pembelajaran secara tatap muka di era new normal ini seperti apa Pak? Ya, kami melihat poin terpenting itu adalah semua orang itu paham apa sih corona itu, dan bagaimana kita mengatasi itu. Itu yang mesti harus paham pertama. Maka muncullah istilah 5M itu. Nah kalau itu kita ikuti, maka kita bisa berdampingan dengan corona itu. Masalah di situ. Nah, kami untuk itu caranya gimana? Nah, kami kunci dengan namanya SOP. Ya, jadi mahasiswa baru itu kita memang minta mereka tuh ada di sekitar ITERA. Ya, kenapa? Karena memang kalau pembelajaran daring dari kampungnya itu masalah internet besar sekali. Jaringan ya Pak. Masalah jaringan. Nah, kami minta dia sekitar ITERA, dan mereka pilih juga yang internetnya bagus. Tapi kalau masih bermasalah di rumahnya, mereka datang ke kampus. Kita siapkan poin-poin itu yang mereka bisa pakai wifi. Nah itu, jadi itu yang pertama ya. Yang pertama dari sisi jaringan. Yang kedua dari sisi kesehatan. Nah kalau zaman kemarin itu kan masih
rame ya Mbak ya. Nah kami itu sengaja satu gedung kami asrama itu kita dedikasikan untuk mengatasi masalah COVID ini. Misalnya gini, kan biasanya kan orang harus ada isoman 14 hari. Ya. Nah, biasanya kalau mereka datang, mereka mau di mana isoman? Ya, kami punya mahasiswa 17.000, gimana isoman? Makanya kita dedikasikan satu gedung untuk itu. Jadi mereka mau isoman, mau apa, mereka bisa di sana. Itu pertama. Kemudian apa lagi? Ya, harus ada yang ini kan, harus ada orang ahlinya. Maka dokter kita kerjasama dengan dokter. Iya, jadi kalau misalkan ini nanti ada yang merawat, ada dokternya. Jadi kami katakan gini ke masa, Anda lebih aman ada di sana daripada Anda ada di rumah sendiri. Karena di sini terpantau. Iya, ini terpantau. Kalau ada apa-apa, ada yang nangani. Dokternya dekat. Iya. Nah, itu yang jadi moto kami itu. Ini sebelum keluar surat dari pemerintah yang udah mulai tatap muka ya, kita udah antisipasi. Sudah antisipasi. Ya, jadi dengan aturan, ya, kemudian dengan gedungnya juga. Kemudian itu ya alat-alat kesehatannya ya semprot segala macam itu, dan kalau ini apa protokol kesehatannya ketat gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang ini seperti ini, kalau Mbak mau masuk mall kan sekarang masih ada itu barcode. Iya. Nah, ITERA pakai Mbak. Oh pakai juga. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa yang mau masuk ke ITERA harus sudah divaksin. Harus barcode, iya. Iya. Bukan vaksin Mbak. Barcode itu adalah dia itu memang datanya ada. Jadi dia masuk itu tinggal tunjukkan nih, nanti terdata semuanya apa yang terjadi mereka. Tujuan kami itu adalah mendata mahasiswa kondisinya, jadi bisa dipantau. Yang penting sebenarnya kalau masalah ini adalah terpantau. Kan yang bahaya tuh ada orang dia kena tapi dia nggak tahu kena. Iya. Kadang-kadang tidak menyadari kalau dia terpapar. Itu. Nah kami itu membuat satu sistem di mana si mahasiswa kami itu terpantau. Kalau dia ada apa-apa, dia udah terdata, sehingga lebih mudah untuk men-tracknya. Jadi jika mahasiswanya terdeteksi, kita sudah ada tempat sudah ada tempat, iya. Dan ada dokternya yang ada dokternya juga yang ini. Ya, jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Nah itu makanya kami selalu bilang dulu sebelum ada himbauan itu kita udah bilang ke orang tua lebih aman ada di ITERA daripada tetap di sana gitu. Iya. Jadi untuk orang tua tidak usah khawatir jika anak-anaknya berkuliah di ITERA, karena dari pihak kampus sendiri itu dari segi kesehatan semuanya itu sudah diperhatikan. Jadi jika anak-anak sendiri sudah merasa terpapar, itu langsung diambil alih oleh pihak kampus dan disiapkan dokter dan tempat untuk isolasinya. Jadi keamanan di kampus sendiri itu lebih terpantau dan terjaga. Ada satu poin yang mungkin saya yang sangat menentukan ini. Ketika COVID itu ramenya, kami langsung membentuk Satgas. Badan, namanya BPAKB, Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru. Kita bukan kebiasaan lagi, kehidupan baru. Iya, kita katakan kehidupan baru ini, karena memang berubah. Iya, betul. Nah, BPAKB, dan itu dari awal udah kita bentuk, dan itulah yang mengunci. Dan ini aturannya kuat sekali Mbak. Siapapun nggak pernah boleh, termasuk rektor juga. Jadi kalau saya ke Bandung, saya ke sini, saya mesti isolasi dulu, nggak boleh ke kampus dulu. Selama 14 hari. Iya, sekarang udah makin turun karena semakin ini. Sekarang dengan terpantau, dulu itu minimum 14 hari ya. Jadi kalau ini saya hampir nggak pernah bisa masuk kampus karena aturan itu. Nah sekarang udah mulai. Sekarang pakai tracking istilahnya. Jadi kalau kesehatannya baik terus, maka lebih pendek. Nah sekarang tuh 3 hari isomannya. Jadi kalau saya ini 3 hari isoman dulu, baru saya bisa masuk kampus. Jadi memang kuat sekali itu. Jadi kuat sekali ya Pak. Dipantau sekali semuanya, dan itu bukan hanya mahasiswa, dosennya juga dan rektornya juga. Semua terpantau agar kesehatan semua dan tidak timbul klaster baru ya Pak. Betul. Ya di ITERA itu yang kami hindari ya. Baiklah pemirsa Saburai TV, kita akan lanjutkan obrolan setelah yang berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital, di mana
di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya, halo pemirsa Saburai TV, kembali lagi obrolan kita bersama Bapak Rektor. Dan di sini kita akan membuka, membahas dan membedah apa prestasi-prestasi yang dimiliki oleh ITERA. Langsung saja kita tanyakan, apa ini Pak prestasi-prestasi yang sudah dimiliki dari secara internasional, nasional maupun di lokal sendiri? Iya, terima kasih Mbak. Ini yang menarik buat mahasiswa nih. Ya. Kampus masih muda punya prestasi nggak kan, itu pertanyaannya. Betul. Alhamdulillah kami ada yang berprestasi internasional, ada yang nasional, ada yang lokal. Tapi saya nggak hafal, saya mesti baca ini, mesti lihat nih ya. Jadi internasional misalnya ada yang ikut Asia Pacific Urban Youth Assembly tahun 2015. Kemudian ada yang ikut pertukaran pelajar ke Korea Selatan, AYSEC namanya, 2016. Kemudian ikut sebagai partisipan AYSEC di Chongqing, Lusu, Cina, itu 2017. Kemudian International Student Conference of Business and Culture di Thailand, 2018. Kemudian ASEAN India Student Exchange, 2018. Kemudian anggota grup terbaik International Landscape Architecture Student Camp 2019. Kemudian peserta konferensi internasional desain rendah karbon di Jepang tahun 2020. Nah, itu internasional. Nah, ini yang dari kesenian ya, Lipu Gesa itu meraih 2 medali perak di Bali International Choir Festival ke-7. Kategori Mixed Youth Choir Gospel Spiritual tahun 2018. Nah, kemudian nasional ini Best Work Second Spatial and Regional Planning 2015. Kemudian 6 besar Olimpiade Sains Nasional Pertamina. Juara 3 pada OSI Project Science 2016. Kemudian finalis program kreativitas mahasiswa 2017. Kemudian ikut Pekan Ilmiah Nasional PIMNAS ke-13 2018. Ini karena ikut PIMNAS ini juga dites dulu awalnya. Nah, jadi kemudian finalis MACD Matematika Analisis Geometri Day 2019. Juara harapan 1 lomba esai nasional Event Hunter Indonesia tahun 2018.
Nah, kemudian dari prestasi non akademik tadi akademik ya, non akademik ini tadi yang apa? Yang senian tadi ya di Pugesa itu. Kemudian juara 1 kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Lampung. Nah, ini tadi yang melalui prestasi. Iya. Kemudian medali emas kejuaraan renang Gubernur Cup 2 Provinsi Lampung 2017. Juara 1 Saburai Taekwondo Cup 2018. Kemudian Duta Baca Mahasiswa Lampung. Kemudian menjadi Muli 3 Kota Bandar Lampung. Juara 1 Taekwondo Saburai Cup 9 seprovinsi Lampung. Ini Saburai ya, Saburai Cup. Nah, kemudian juara 1 lomba esai inovasi untuk negeri 2018. Peringkat 2 Startup Weekend Jakarta 2018. Kemudian juara 1 foto Instagram pada BM Fair 3.0 2018. Kemudian banyak Mbak nih. Ya, jadi cukup. Ini kalau kita ceritakan prestasinya tidak selesai obrolan kita nanti ya Pak ya. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi banyak sekali prestasi dari adik-adik itu ya Pak. Makanya ITERA memfasilitasi buat adik-adik yang berprestasi ke jalur prestasi. Untuk masuk ke ITERA. Itu cara kami mendapatkan orang-orang punya prestasi. Jadi buat yang berprestasi silahkan daftar di ITERA, maka akan diarahkan dan didukung sepenuhnya oleh pihak kampus. Seperti itu ya Pak ya. Bapak, untuk program-program dari ITERA sendiri untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung ini, program-programnya apa saja nih? Iya, terima kasih Mbak. Ini juga salah satu poin yang jadi pemikiran kami. Gimana kita membantu? Salah satu yang kami lihat itu kan yang lemah di basic science ya Mbak ya, basic science. Nah, sehingga kami program KKN kami ini itu tahun ini itu kita fokus pada peningkatan kemampuan basic science dari anak-anak. Nah, itu jadi kami karena sekarang masih daring, nggak apa-apa daring tapi disiapkan. Jadi kita menuju desa-desa, nanti kita berikan pembelajaran basic science buat masyarakat desa itu. Juga kita itu IT literatur. IT literatur. Sekarang kan sekarang nggak bisa komputer kan repot kan. Nah, kita ajarin tuh bagaimana program apa itu. Nah, itu yang pertama, itu salah satu yang jadi fokus kami. Yang kedua, desa membangun. Jadi prodi-prodi tertentu itu namanya KKN tematik. Dia pergi ke desa, punya masalah apa, kita berikan solusinya. Kita edukasi masyarakat. Jadi masyarakat sendiri merasakan manfaatnya sendiri ya Pak ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa juga kita terjunkan langsung ke masyarakat. Iya, betul. Iya. Jadi juga kreativitas. Jadi misalkan program PKM itu nanti dari dosen, kalau itu dosen pergi ke masyarakat, lihat permasalahannya apa. Nah, dicarikan solusi-solusi praktis. Nah, itu PKM kita. Jadi dana dari kita, mereka dapat PKM, mereka membuat sesuatu untuk masyarakat. Menarik sekali ya Pak ya. Kemudian juga ada kerjasama juga dengan beberapa Pemkab gitu ya Pak. Ya. Jadi mereka sendiri siswa-siswa terbaik yang ada di daerah juga diberikan tempat tersendiri di daerah ya betul. Pak Ya, kami bekerjasama dengan Pemkab ya, jadi mereka bisa mengirim mahasiswanya ke ITERA ya, dan itu mungkin dibiayai oleh beasiswa dari mereka ya, bisa kami fasilitasi. Kalau misalkan mereka misalnya untuk masuknya belum mampu, kita adakan itu namanya matrikulasi untuk menaikkan dulu. Jadi nggak diturunkan, dinaikkan dia sehingga bisa masuk. Iya. Nah, pola kami begitu. Karena dari mereka juga sendiri pasti itu sudah siswa-siswa terpilih berprestasi yang dikirimkan kemari ya Pak ya. Iya. Ya, menarik sekali. Dan juga dari industri, misalkan industri juga suka gitu. Ya, jadi industri itu dia ingin bantu masyarakat, jadi dari masyarakat itu silakan sekolah, nanti kami yang berbiayai. Oh
industri yang membiayai. Industri biayain. Nah itu dia kasih beasiswa. Nah itu juga gitu. Jadi ada kerjasama. Kan biasanya kan orang ikut tes itu kan nggak lolos tuh kan karena ini. Nah itu kami adakan satu pendidikan buat mereka untuk menaikkan dulu. Di-upgrade dulu baru dia masuk sehingga nggak jadi balance dengan yang lain. Nah itu cara kami gitu. Ya, jadi mereka sendiri tidak terlalu susah mengejar kawan-kawannya ya. Iya. Nah Bapak, ada pesan khusus tidak nih buat adik-adik mahasiswa yang sedang berkuliah di ITERA dan calon adik-adik mahasiswa siswa yang akan menuju ke mahasiswa yang akan masuk ke ITERA nanti? Iya. Ya. Kami ingin berpesan ITERA itu adalah perguruan tinggi teknik ya, sains dan engineering yang didirikan oleh pemerintah di Pulau Sumatera. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumatera. Nah ini udah ada fasilitas kita berikan ya. Nah sekarang silakan ya. Orang muda dari Sumatera ini silakan berkuliah di ITERA. Jadi kalau moto kami nanti itu tidak ada kabupaten yang tidak ada lulusan ITERA. Oh iya, jadi harus menyebar. Iya, menyebar itu ya. Jadi silakan ITERA. Kemudian kalau masalah dana nanti kita carikan. Ya kita istilah kami itu adalah ITERA membuka namanya jalur kolaborasi. Oh jalur kolaborasi. Kolaborasi. Seperti apa itu Pak? Kolaborasi gini, misalkan dari satu kabupaten gitu ya, daerah ini di mana banyak orang nggak mampu, tapi ini harus diangkat kan. Nah, kami bilang oke, kami terima, nanti kami cari sponsornya. Oh iya. Pak Rektor, ini yang kita ketahui, mahasiswa yang berkuliah di ITERA ini bukan hanya dari Provinsi Lampung. Iya. Tapi sudah menyebar di seluruh provinsi. Betul. Nah itu untuk 5 besarnya sendiri itu ada di provinsi mana saja Pak? Jadi kalau kami lihat masa kami itu memang hampir seluruh Indonesia ada ya. Jadi ini, tapi kalau dilihat 5 besar itu, kita bisa lihat pertama itu yang terbesar itu adalah tentunya dari Lampung, Provinsi dari Lampung. Sendiri. Tapi kalau Provinsi Lampung sendiri kalau dilihat 60% itu dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Iya. Nah sisanya itu dari nah ini yang aneh nih ya, jadi dari Lampung lompat ke Sumatera Utara. Oh justru malah yang kedua mahasiswanya banyak dari Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara, kalau dulu ya sebelum jalan tol jadi itu Sumatera Utara baru masuk Sumatera Selatan kan dulu. Tapi sekarang ada jalan tol, ternyata dari dari Jawa Barat, Jakarta dan Banten ini naik signifikan. Nah itu sekarang itu dia menempati, kalau itu digabung sih menempati nomor 2 terbanyak. Itu. Nah jadi dari situ, jadi dari Bandar Lampung, Sumatera Utara, kemudian masuk ke Jawa Barat, terus Jakarta, kemudian Banten, baru masuk ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oh jadi peminatnya sendiri sudah bukan hanya dari Sumatera, tapi juga dari Pulau Jawa. Iya. Justru dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya ya Pak itu. Ya peminatnya. Baik. Itu yang menarik Mirsa itu. Saburai TV, itu obrolan kita dengan Bapak Rektor Institut Teknologi Sumatera. Jadi peminat dari ITERA sendiri ini setiap tahunnya meningkat signifikan. Jadi persiapkan diri Anda yang ingin berkuliah di ITERA untuk bersiap-siap melalui jalur prestasi, jalur mandiri, dan tes secara umum. Ya, demikian obrolan kita dengan Bapak Rektor ITERA. Kita akan bertemu lagi pada acara berikutnya dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.